kafir, orang-orang yang tidak ingin ketemu terhadap Allah. Wa ma bainahuma utai barang bainahuma antarane waqala rasul lan waqala ladina larsul ana iku iktiradun. Kanggo mutaradiyah tegesipun musakun kang den tekaake li istidhami maqaluhu krana milang-milang agung maing barang ya tegesipun barang qalu kang padha ngucap sapa kufarhu ing ma. Ikan masalah besar ngoten lho. Karena orang-orang kafir mereka itu keterlaluan anggenipun menghina marang Nabi Muhammad maupun menghina marang Al-Qur'an. Wa bayanu ma yahiku lan nerangake menjelaskan ma barang yahiku kang temurun apa. Ma bihim kelawan wong-wong kufar fil akhirati besok ing dalem akhirat bayani minal ahwali sangking pira-pira pekewuh. Wa hadzal qaul utawi ikilah qaul pengendikan kala yakni dawuh tadi nyaten wa ma bainahuma dan seterusnya iku kila den ngendikake apa sudura tegese metu apa hadzal qaul minhu saking Kanjeng Nabi fit dunya. Adapun pengendikan ini memang Rasulullah yang menyampaikan pada saat masih ada di dunia. Wa qala lan ngendikan sapa Rasul kan berarti Nabi Muhammad ingkang ngendikan. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi ngaten. Fit dunya. Wa alaihi kil lan ing atase ikilah kil yuhmalu yakni tinembrake apa qaulul mufassir ditanggungake ngendikanipun mufassir fasbir kama sobaru kados dawuh fasbir monggo sobaru sira kama sobaru kaya sobaripun para yakni ambiya ingkang sampun lalu sampun kelewat. Ngaten. Wakila lan dikake saya kau bakal temu ibu minum saking Kanjeng Nabi besok fil akhirat ing dalem akhirat. Apa hala ikomatil hujjah ing dalem tingkaipun hujjah alaihim ing atase kufar wong-wong kafir. Walida lan krana mengkono-mengkono warot nuturake apa ana usune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendikan sapa Kanjeng Nabi kina yusaiduri kalane mirsani Kanjeng Nabi nuzulal adab ing temurune adab bihim kelawan wong-wong kufar suhkon hale tegese napa yakni ahlakahum ahlak sing rusak. Ternyata adab siksaan yang diturunkan kepada orang-orang kafir itu sangat mengerikan, sangat menghancurkan, rusak kabeh. Ikulah. Jadi wong disiksa waduh pun sangat mengenaskan. Qauluhu tawi dawuh ta'ala mahjurat. Nah ini kan Rasulullah ingkang matur ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu padha ngalap sapa qaumi hadzal Qur'an ing ikilah Al-Qur'an mahjuran yani kang den tinggal. Ai matrukan tegesipun ditilarake Al-Qur'an itu ditinggalkan. Mereka enggak peduli khususnya siapa mereka orang-orang kufar. Wong-wong kafir kan yakni mereka meninggalkan atau tidak mau menerima Al-Quran. Fa'aradu maka pada melengos sapa wong kufar anhu saking Kanjeng Nabi walam yu'minu lan ora pada gelem iman sapa wong-wong kufar mereka tidak percaya bihi kelawan Kanjeng Nabi. Katakan awalnya enggak percaya, enggak senang dengan Kanjeng Nabi, ya akhirnya mereka enggak senang dengan Al-Quran karena sudah tidak percaya dengan Rasulullah. Ya, sehingga mereka sampai juga tidak percaya dengan Al-Quran. Itulah orang-orang kafir. Fahadil ayat, mongko tawi kila ayat, kalau iku ruddat kanggo nolak fil kufari ing dalam wong-wong kafir. Al-muriduna kang padha melengos padha mingu sapa wong-wong kufar anil Qur'ani saking Al-Qur'an yang mana
mereka alladzina la yu'minuna bihi alladzina wong akeh lam yu'minu kang ora padha gelem iman ya alladzina bihi kelawan Al-Qur'an. Dadi wong-wong kafir sing ora gelem nampa, ora nrimo, ora iman marang Al-Qur'an. Ikilah ayat niki. Maksudipun ngoten tadi Rasulullah matur teng kersanipun wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ini ditujukan pada orang-orang kafir yang tidak iman, yang tidak percaya dengan Al-Qur'an. Bukan untuk semua orang, maksudnya ini kan untuk orang-orang kafir khususnya. La fi man hafadhu, ya ini bukan orang-orang yang apal sapa manhu ing Al-Qur'an. Bayane minal mukminina sanging wong-wong mukmin. Umpamane ana wong mukmin iki maune apal semanasi mengko nuli lali sapa manhu ing Al-Qur'an. Sifat manusiawi itu wajar. Ngaten. Asalkan tidak ada unsur kesengajaan sing jenenge wong umpamane maune apal Quran kemudian ada yang lupa mbuh niku seayat atau dua ayat atau urutanipun misalnya lali bagi orang mukmin asalkan tidak ada unsur kesengajaan untuk melupakan Al-Qur'an itu tidak apa-apa. Ngaten lho. Nah, maksudipun di sini kan bukan termasuk mahjuro orang yang meninggalkan atau melupakan wong jenenge menungso. Manusia itu mahalul khata wa nisyan. Nah, yo kadang yo sok lali barang mulut ya wonten akan semaan barang niku hikmahipun kesanipun boten lali marang Al-Qur'an niku. Wa in kana lan lamun ana sapa man iku yu'atabu. Tersegi mangkala sapa man ali ing atase nisyan. Ngaten fil akhirati bisa enten akhirat lima karena barang warata kang diturake apabila dia sengaja mangklah maket kesin jarak sengaja melupakan Al-Qur'an, meninggalkan Qur'an. Ini satu contoh iki Mas wonten niki. Ada niki dulu itu wah niki kasihan kalau cerita masa lalu memang wonten. Wonten tiyang mriki niku, tiyang niku sudah berapa? Hafidho, cah wadon iki wis apal Al-Qur'an. Nuli seneng karo wong lanang. Pacare niku Kristen. Ngoten lho. Tapi kaya raya memang, ganteng sugih. Nah, niki bocah wadon sing apal Quran itu dinikah. Akhirnya dia murtad. Ngoten lho. Ninggalake Al-Qur'ane dan dia sekarang sudah jadi orang Kristen, murtad dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Niku sing besok bakal dituntut di akhirat itu. Wonten niku, tapi mboten perlu kula sebutke lah wonten. Bukan orang jauh, orang Kendal. Ada. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Mulai niki yang akan dibahas wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirati 5 warat ya. Man ta'allamal Qur'an wa 'alaqa mushafahu lam yata'ahadahu wa lam yangduru fihi ja'ayamal qiyamah muta'alikon. Engkang artosipun man utai sapa wong iku ta'alama kang belajar sapa man binau atau ngaji ya belajar Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa ala kolan gantung sapa man mushafahu ing mushafe man. Jadi dia itu maune ngapalake Al-Qur'an lajeng setelah apal terus kitab didekek. Dia sama sekali tidak pernah membaca lagi, tidak pernah ngapal lagi, tidak pernah deres lah cara Jawa ini. Lam yatahdu ora istilahipun pun ngramut sapa manhu ing Al-Qur'an walam yang dur lan ora tau ningali sapa man fihi ing dalam Al-Qur'an. Kitab didekek. Kitabnya diletakkan ya tidak pernah dibaca, tidak pernah dilihat sama sekali sehingga dia lupa. Ja'a mongko bakal teko besok yaumul kiamah ing dalam dina akhir kiamat muta'alikun hali digantung sapa man. Ngaten. Niki bakal digantung. Bahkan yakulu mongko bakal iki ngendikan Al-Qur'an itu bakal bicara kelak. Ya, bakal protes Al-Qur'annya itu di hadapan Allah.
Karena Al-Quran ini termasuk makhluk itu. Nah, Al-Quran itu kan kalamullah. Kalamipun Allah Ta'ala itu termasuk makhluk, ciptaanipun Allah. Nah, ini Al-Quran ngersullah. Matur datang kersanipun Allah, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Rabbi. Abduka hadza utai kaulo panjenengan iki iku itakhodi ngalap sapa abduni ing kaulo, tapi begitu dia ya ini apa mengambil, dia membaca, dia menghafalkan, saya menghafal Al-Quran, kemudian mahjuron hal yang meninggalkan dia. Bal apar, bian moco, sekarang malah Al-Quran ditinggalkan. Malah dia cenderung dengan kitab atau buku yang lainnya. Mula Al-Quran besok nuntut, wonten kersanipun Allah, Al-Quran sing ngendikan niki, igdi baini wa bainahu. Ya Allah, mungkin jenengan nika ngukumi tuan nika. Baini antarane kawula, antarane hamba dan antaranipun wa bainul, antaranipun orang tersebut. Orang yang tadinya menghafalkan Al-Quran, kemudian dia meninggalkannya, sama sekali tidak pernah membaca, tidak pernah membuka Al-Quran, sampai dia lupa. Niku mawon dituntut besok. Apalagi orang-orang yang sengaja, yang emoh, ya, mereka ogah, mereka meninggalkan Al-Quran seperti orang-orang kafir, otomatis itu siksanya lebih pedih. Orang yang tadinya hafal kemudian dia melupakannya, itu saja kelak akan dituntut. Katanya, melas muga-muga mawon nggih, ya muga-muga mawon kita niku paringi hafizul Quran, apal Al-Quran, dadi ahli Al-Quran, sing iso ngamalake isine Al-Quran. Niku sae. Memang napa? Yakni hikmahipun, pahalanipun, ganjaranipun wong kang apal Al-Quran niku masyaallah dijamin dening Allah Ta'ala pasti masuk surga. Kalau dia bisa menjaganya, mulai tirani hifdul, hifdul sejogo, ngrekso. Setelah hafal ya terus dihafal terus, sampai meninggal hafal. Direkso sampai jasa temawan ora bakal dipangan singkat, singkat ora bakal wani nyedak. Butuh jasate wong kang apal Al-Quran, insya Allah. Jasadnya akan tetap utuh, tidak akan dimakan yang namanya singkat rayap. Cacing nggak ada yang mendekat. Dan bahkan ini bisa menarik keluarganya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, bahkan wakilaiku hatta ida asaro. Nah, sampai 11, mungkin kakange, adike, keluargane. Insya Allah semuanya itu akan pikantuk syafaatipun Al-Quran tersebut karena ada keluarga yang hafizul Quran. Dengan catatan harus direksa dijogo terus Al-Quran tersebut ngantos meninggal, isi apal terus. Lan dia benar-benar ngamalake isine Al-Quran. Atau orang yang ahli membaca Al-Quran, atau orang yang paham dengan Al-Quran, ikut juga insya Allah bakal pikantuk syafaatipun Al-Quran. Apalagi ya kita membahas Al-Quran sampai kita tahu maknanya, artinya, tafsirnya Al-Quran, insya Allah bisa bakal berkata syafaatipun jenengan ingkang midhangetaken bagi panjenengan semua yang mendengarkan, walau hanya mustami', itu saja bakal berkata syafaatipun Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan menyafaati, akan memberi syafaat kepada orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran, ya, orang yang membaca isinya dan mengamalkan isinya Al-Quran sehingga dia sampai paham isinya Al-Quran kemudian diamalkannya, itu semuanya nanti akan dapat syafaat dari Al-Quran. Bahkan orang yang jualan, orang yang membeli semuanya dapat syafaat. Dodol apa Quran, insya Allah berkata syafaatipun. Jualan Al-Quran, yang membeli Al-Quran,
Sing nyimpen Al-Qur'an, Al-Qur'an disimpen griya jenengan mon direksa dijaga dening Allah taala. Karena Allah taala iki ngutus innallaha taala ya'murul malaikah yafidul hurufil Qur'an. Allah taala iki ngutus malaikat, si malaikat itu kapure ngreksa njaga huruf-hurufe Al-Qur'an. Satu huruf satu malaikat. Padahal hurufnya Al-Quran itu wakila ada kalau ngendikane pun ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab wonten ing kitab menika kan diterangaken nggih tentang hadisipun menika. Yakni bahwa huruf Al-Quran itu ada 1.027.000 hurufnya. Berarti Al-Quran itu direksa dijaga malaikat. Sejumlah itu hurufnya. Belum nanti ada yang nunggu per ayat, ada yang nunggu per surat, ada yang nunggu per juz. Masya Allah. Terus banyak sekali lah malaikat. Mula niku hikmahipun Al-Quran. Tapi orang-orang kafir mereka bahkan benci dengan Al-Quran. Sampai menyobek-nyobek, sampai membakar, nginjak-injak marang Al-Quran. Itulah orang-orang kafir. Maka dari itu mereka akan diazab kelak di akhirat. Karena Al-Quran itu kalamullah. Mereka menghina kalamullah berarti menghina marang Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya nanti akan diazab. Qalu ta'idawi pun Allah Ta'ala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa naswira. Al-ayah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur kalau wau wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jawaban. Allah Ta'ala niki dawuh wa kadzalika lan begitu juga menjadikan saya. Ya begitu juga Muhammad. Ya, Allah Ta'ala menjadikan kama jalna kaya oleh ndadekake ingsun laka marang seliramu Muhammad ada aduan ada musuh. Ya, begitu juga para nabi-nabi semua minal musyrik karena Nabi Muhammad musuhnya orang-orang musyrik dan sebagainya kaum dan kaumnya. Ja'alna begitu juga menjadikan ingsun Allah Ta'ala likulli nabiyin. Kata semua nabi, kul itu semua. Semuanya nabi qoblaka sebelum kamu Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi dulu sebelumnya. Semuanya ada aduan, ada musuhnya. Siapa mereka? Minal mujrimin. Dari golongan orang-orang yang pendosa, orang-orang yang ahli dosa. Ai al musyrikin tegese wong musyrik kabeh dari dulu. Nabi yang sejumlah 124.000 nabi semuanya itu ada musuhnya. Tidak ada satu nabi pun yang tidak punya musuh. Dan Nabi Adam pertama kali siapa musuhnya? Nabi Adam musuhnya iblis, jelas waktu itu iblis menampakkan dirinya, belum ada manusia kan? Musuhnya Nabi Adam, iblis. Dulu iblis itu tampak oleh mata, dulunya kelihatan. Nah, kan semua Nabi ada musuhnya. Karena pada saat itu Nabi Muhammad itu rada istilahnya ya jenenge menungso nggih, Nabi Muhammad juga manusia. Rada ngeluh ya Allah, terus pundi niki. Tiang-tiang Quraisy niki kok do menolak, do meninggalkan Al-Quran moh kali Al-Quran, boten purun, boten percaya marang Al-Quran. Kanjeng Nabi matur dateng ngersan Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala pirsa. Allah Ta'ala paringi. Istilah dawuh niki. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa minal muslimin. Nah niki. Wa kadzalika ja'alna ila akhir iku suruun yakni tumandang fi tasliyatihi yang dalam ngari-ngaringi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi Allah Taala ngari-ngaringi cara mriki ngerih-ngerih ngeneng-ngeneng ibaratipun wonten tiyang nangis bocah cilik nangis dineng-neng.
Ya, direh-reh lah Kanjeng Nabi taslih. Karena Kanjeng Nabi ya istilah pun agak susah kan ngoten dah. Wal makna utai makna niku kama jalna kama kaya bareng jalna wis dadekake ingsun kaum maka ing kaum ira Muhammad. Ya adunaka kang istringani ya ing sira. Ayu kadzibunaka lan padha nggorohake sapa kaum maka kaum ira ka ing sira. Nah kan ya. Ja'alna dadekake juga ingsun Allah taala menjadikan likulli nabiyyin marang sekabeh nabi aduan ing musuh. Ngaten. Niki mula Allah taala ngari-ngaringi marang Nabi Muhammad. Kama jalna qaumaka yu'atunaka wa yukadzibunaka. Jalna likulli nabiyyin adwa. Begitu juga jadikan ya saya jadikan Allah taala menjadikan semua nabi itu ada musuhnya. Ngaten. Ya Allah. Ngaten. Semuanya. Nah, ada nabi, semua nabi dari dulu ada. Ada musuhnya semua. Qaulu ta'ala ta'ala bi rabbika ya. Wa atua kata wa nasu. Ya. Atuan minal muslimin. Ayo alba utai baiku zaitun tambahan fil fa'il dalam fa'il. Qaulu ta'ala hadian kan tadi dawuhipun wa kafa bi rabbika kan lafal bi rabbika wa kafa lan cukup sapa bi rabbika kan pangeran ira hadian dat kang paring pituduh atau kang nuduhake laka marang sira wa nasiron lan kang nulungi intine pun apa Allah taala dawuh marang Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi tidak terlalu susah rasa khawatir ngoten lho. Karena apa? Memang wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika. Ora usah khawatir cukuplah pangeran itu. Tuhanmu atau Allah taala iku bakal memberi hidayah petunjuk kepadamu dan kepada kaummu kaumnya Nabi Muhammad yang dapat hidayah wa nasira lan bakal nulungi Allah taala marang Nabi Muhammad juga marang kaumipun. Kita semua ini adalah kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad, kaum muslimin dan muslimat. Janji ini pun Allah Ta'ala akan memberi hidayah sekaligus memberi pertolongan kepada kita semua. Iki janji ini pun Allah. Ayat tegesan apa iku muasilan nekake laka marang sira ila tariqil qawi marang dalan kang jejeg. Iki Allah Ta'ala ndawi marang kanjeng Nabi, gak usah khawatir. Ya, kamu ada kesempatan Allah Ta'ala dari marang Nabi Muhammad. Muhammad kamu gak usah khawatir. Kamu akan saya beri jalan yang lurus. Apa rupanya? Ya ini agama Islam ini adalah jalan yang lurus. Thoriqul mustaqim atau thoriqul qawim. Qaulu ta'ala setelah itu. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika lanusbita bihi fuadak wa ratarnahu tartila. Wa qala alladziina kafaru lan padha ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur ya alladzina mereka ya ini akhiri iku hikayatun minangka hikayat kisah sejarah rumin an ba'di kubaih sang sebagian olo-olone yakni menungso. Sapa mereka kufar Mekah, wong-wong kafir sing elek-elek niki dulu. Kafaru iku wong-wong kafir sing elek. Wasabahum lan nyerupani. Ya. Mereka niku. Sapa wong kufar allati tata'allaqa bil Qur'ani kang isring ana ngaitake bil Qur'an, kang gantungake bil Qur'an. Wala makanat lan rikalane ana apa tilka subhat mengkono nyerupani rubama tatulu rikalane pun manjing apa yakni sopa di sini kita kesipun nyerupani atau tilka subhat tadi ala ba'di duafa ing atase sebagian para tiang-tiang sing dhaif tani Allahu mongko istilahipun nemen-nemeni ing
sapa Allah taala birodiha kelawan nolak marang tilka sebab. Dulu orang-orang kafir mereka menganggap menyerupakan percuma ojo ngapal Al-Qur'an. Wong-wong sing apal Al-Qur'an, wong sing ngerti Al-Qur'an kemudian dia lupa Al-Qur'an, dia akan dosa, dia akan disiksa. Iku dalile wong kafir. Wong kafir ngoten terus ojo pati-pati ngejel Qur'an, nah salah dosa. Lah niki dulu orang kafir seperti itu. Ngaten. Memang tadi di depan ayat saya diterangkan, siapa orang yang dosa itu adalah orang yang hafal Al-Qur'an kemudian meninggalkannya sampai lupa semuanya karena dia tidak pernah membaca, tidak pernah mengingatnya sampai lupa semua. Itu yang dosa. Lah orang kafir menganggap sama, dikira sama. Orang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran dengan orang yang dulu pernah apal kemudian dia melupakannya itu sama dosanya. Daripada begitu percuma nggak usah. Nggak usah membaca Al-Quran, nggak usah belajari Al-Quran, nggak usah menghafalkan Al-Quran. Percuma nanti juga akan disiksa diadab, tidak ada gunanya. Itu orang-orang kafir semacam itu pendapat mereka. Menganggap sama. Ditasabuhkan. Maka dari itu Allah Ta'ala ya akhirnya pun dawuh. Biro dia kalau nolak apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Yang mana orang kafir mereka menganggap yang tilka subhat tadi dikira sama. Wa taubih kelan niku. Elek nggih. Liman marang wong abdah kang mertelake sapa man ha ing tilka subhat. Di Allah Ta'ala. Oh itu jelek, itu enggak benar. Kalau ada orang yang mengatakan orang yang tidak membaca Al-Quran, orang yang emoh atau anti atau pokoknya tidak percaya dengan Al-Quran, dengan orang yang pernah hafal Al-Quran kemudian lupa, itu kok dianggap sama? Oh itu tidak. Tidak, tetap tidak sama. Orang kafir kan mereka tidak percaya dengan Al-Quran, percaya saja tidak. Apalagi mempelajarinya, apalagi menghafalkannya, kan enggak mau mereka. Kalau orang tadi kan dia sudah pernah hafal, kan dia kan berarti kan belajar menghafalkannya. Ini orang Islam ini, dia sudah menghafalkannya, kemudian dia lupa karena kesibukan atau karena apalah. Kalau dia tidak ada unsur kesengajaan, ini enggak dosa. Kalau sengaja meninggalkan melupakan itu yang dosa. Karena sifat manusia itu mahalul khata wa nisyan, manusia tempatnya lali, luput, ya. Itu sudah biasa sifat manusia. Jadi apabila ada lupa itu ya dimaklumi, dimaaf oleh Allah. Yang tidak boleh dan yang dosa itu apabila memang dia sudah enggak mau. Apalagi dia pindah agama, dulu dia Islam, kemudian dia murtad. Jadi orang Kristen, tadi orang kafir, non Muslim, itu yang dosa. Lah dikira orang kafir sama saja, berdua paling percuma, kok nak salah, nak keliru, nak kelalen, paling dosa, percuma, enggak usah membaca Al-Quran. Niku ampun tinggi kita umat Islam, jangan sekali-kali mengatakan kata-kata semacam itu. Hei, ojo ngaji Quran, engko nak salah ndak dosa. Niku nak ngoten kiai sing ngendikan ngoten niku jarine kiai ngoten. Niku kiai gemblung ora genah. Iku. Sehingga apa dia tidak senang dengan adanya pendidikan Al-Qur'an. Wah, gagar atau payah. Sehingga wong bodoh kabeh masyarakate diedok sing pinter. Ternyata dia sendiri enggak bisa membaca Al-Qur'an masalahnya, tapi kepengen jadi pemimpin, pengen jadi kiai, jadi pengarep ning desa. Wah, masyarakat ingin jadi pemuka, tapi dia tidak memahami Al-Quran. Maka dia tidak senang kalau ada orang yang ngaji Al-Quran. Bahkan orang ngaji tafsir, ngaji kok tafsir, apa Quran, sunnah, malah ngoten. Gak ada ngaji sunnah itu, ngaji apapun itu thalabul ilmi itu fardhu wajib. Perlu diketahui nih, nyun sewu nggih, mulu kita aja sampai istri tiru-tiru anut-anut kayak kelakuan wong kafir. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa belajar kitab Al-Quran itu sunnah itu, jangan. Tetap wajib. Sunnah itu nak derese monggo, nggih, deres tadarus sunnah. Tapi kalau belajar yang tadinya tidak bisa sehingga bisa, itu wajib.
Nah, kita bisa ngerti kan harus belajar. Al ilmu bita'alumi. Ilmu itu harus dengan belajar. Kita ngerti harokat, alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho, dal, dal, dan seterusnya. Itu kan harus dengan belajar. Tanpa belajar nggak bisa. Mulai ya wajib. Golek ilmu pun Al-Quran menika. Wah nggih. Jangan sampai terjadi seperti orang-orang kafir dianggap Allah wong iso maca Quran karo wong ra iso maca padha wae. Oh, jangan, tidak. Bon. Bahkan orang-orang kafir mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil Quran jumlatan wahidatan. Nah, ini. Kenapa? Orang kafir mengatakan, "Aula halan wong Jawa hal-halah." Halah itu kan kata-kata yang istilahnya menolak orang seneng kan. Halah. Itu dari bahasa Arab loh, halah itu. Nah, laula kenapa? Ya, Al-Quran ini diturunkan nuzil alaihi. Kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad? Ini loh. Laula nuzil alaihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad jumlatan wahidatan. Sekaligus jumlah wahidatan itu ya sak gemblengan. Apa? Wong Jawa ngerani gemblengan. Ya dalam bahasa ini sekaligus satu buku. Orang-orang kafir itu mereka ini protes. Apa? Mosok Quran itu kok diturunkan kepada Muhammad satu buku sudah langsung. Dan jumlatan wahidatan kan satu buku kan wis ngeten. Kenapa kok tidak? Nah, ini saya istilahnya seperti itu. Nuzul Al-Quran itu kenapa Al-Quran ini diturunkan tidak langsung satu buku bruk dari Allah Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seketika satu geluntung, istilahnya sak geluntung kitab Al-Quran rupa wis buku. Tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, kata Taurat, kaya kitab Taurat, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, itu sudah berubah satu wujud kitab. Kenapa Al-Quran kok tidak seperti itu? Diturunkan kepada Muhammad kok tidak seperti kitab-kitab yang dulu? Ya, mula wong-wong kafir ini mereka enggak percaya. Laula nuzila Al-Quran. Nafal nuzilan iku bimakna angzal atau ungzila dan turunake. Li'ana nuzila bitasid iku makna utai makna nuzila iku al-ingzal tegesi nurunake mufarkan hal pisah-pisah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala itu secara berpisah-pisah, secara murotal, tartil, dari sedikit-sedikit bahkan per ayat. Betul. Memang Al-Quran diturunkan begitu. Itu Allah Ta'ala yang menghendaki. Murotal itu terkait tartil, ya ini dengan sedikit-sedikit per ayat-ayat. Dan Al-Quran diturunkan pasti ada li asbabin nuzul. Jadi ayat suci Al-Quran diturunkan per ayat dari sedikit-sedikit. Semuanya diturunkan apabila ada masalah. Pasti ada asbabun nuzul, apa sebab musabab temurun Al-Quran. Kalau tidak ada sesuatu hal, ya tidak diturunkan. Allah Ta'ala menurunkan pasti karena ada sebab musabab. Mul Al-Quran diturunkan mufarrikon. Bandiki ayat surat ini surat Furqan kan. Untuk secara terpisah-pisah. Pon wa anzalu tilafat anzalaikum manauki al-ingzal jumlatan. Nggih, jumlah seluruh. Walau lam yuj'alan lam mongko falau lam yuj'al mongko lamun ora didadekake ya apa Quran. Nazal kalau bimana ungzila lina kisikro lina qidi ya krana istilahipun rusakipun nizal kalau misalipun kok istilahipun Al-Quran ini tidak diturunkan secara yakni terpisah-pisah. Niki ya mestinya bakal ada istilahnya yakni kesulitan, kangelan. Katakanlah bagi yang akan menerima untuk menghafalkannya. Awalnya kan gitu. Karena apa? Rasulullah SAW itu kan ummi. Ngerti lho. Umi kan Nabi ini. Gak bisa membaca, gak bisa menulis.
Bagaimana Al-Quran diturunkan seret? Kanjeng Nabi nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Kalau langsung belum kan kangelan. Mungkin bagi Rasulullah nggak ada masalah. Karena Rasulullah itu maksum dirisa dening Allah. Ya, diberi ilmu dening Allah, diberi wahyu dening Allah Ta'ala, langsung hafal. Bagi kita, umatnya, untuk menghafalkan langsung kan sulit. Pasti kita menghafalkan dari ayat per ayat. Misalnya pertama surat Al-Fatihah kita menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kan dari ayat kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sedikit. Terus nyun sewu kalau tidak nyun sewu tidak diberi ilmu oleh Allah, tidak diberi kecerdasan Allah Ta'ala, enggak akan bisa hafal. Walau suratul Fatihah ojo ngremehake, akeh wong sing ora apal Al-Fatihah niku kathah lho. Ngoten lho. Nyun sewu kula nate kok ngadepi piyambak. Tiyang maca suratul Fatihah. Dumugi nika nggen ayat siratal ladzina an'amta kan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang dia membacanya tidak an'amta tapi amta. Lho kok amta piye? Nah itulah. Maka dia itu harus belajar. Dia apalagi ngerti niku. Mula kita kan belajar dari sedikit ya. Sedikit terus ngoten. Iki. Mula Allah Ta'ala nurunkan Al-Quran dengan cara murotal iki supaya ya kita itu mudah untuk menghafalkannya. Ngoten. Pun. Qalu daipun Allah Ta'ala jumlatan gemblengan, jumlah itu gemblengan. Quran jumlatan wahidan satu buku gemblengan. Iku ayat nguatake Allah Ta'ala hu ing yani jumlah kalau wau apa kalau Allah Ta'ala dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna setune ingsun Allah Ta'ala iku anzalnahu nurunaken ingsun Allah Ta'ala hu ing Al-Qur'an fi lailatul qadar ing dalam malam Lailatul Qadar. Memang awalnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar iku dari Lauhul Mahfuz wonten ing sama idunya, langit ngalam dunya. Diturunkan ke langit. Itu satu buku, satu kitab. Aslinya gitu. Jadi di Lauhul Mahfuz Al-Quran itu dulunya itu sudah berubah satu kitab. Sudah wujud kitab niku. Kemudian Allah Ta'ala ngutus marang malaikat Jibril supaya malaikat Jibril menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran atau lewat wahyu datang Rasulullah Muhammad SAW niki secara murotal dari langit sama idunya langit ngadap dumugi ngalam dunia niki dumugi bumi dengan cara berangsur-angsur dengan waktu yang sangat lama, waktunya sampai 23 tahun niku. Kalau aslinya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sudah satu buku, satu kitab, jumlatan wahidatan awalnya. Karena di Lauhul Mahfuz seperti itu. Sudah rupa kitab. Ya, nah, cuma dari sama itunya, dari langit dunia ini turun ke bumi ini dengan cara berangsur-angsur selama 23 tahun. Haitsu abara, ya ini sekira nak berake Allah Ta'ala bi angzalna kelawan lafat angzalna duna nazalna tapi angzalna buatan nazalna tapi angzalna inna angzalna berarti kan anin itu saking istilah pun menika Allah Ta'ala piyambak untuk filenya itu Allah. Siapa yang menurunkan Allah? Inna sudur ingsun Allah Ta'ala iku angzala wis nurunake ingsun. Nah, ini kan, iku fa'il. Kagin pun Allah Ta'ala. Li annal murad karena setune kang den karepake iku nuzuluhu temurune Al-Qur'an dulu iku jumlatan hale gemblengan. Al-Qur'an diturunkan itu sudah satu buku.
Atau gemblengan jumlah nih. Fi sama'id dunya lah diterangkan. Al-Quran diturunkan sudah satu buku. Jumlatan wahidan fi sama'id dunya on ing langit dunya. Dulunya seperti itu. Ngoten. Insyaallah. Qaulu ta'ala jawab yang ngendikan wis qala ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala kan di situ. Allah ta'ala dawuh. Ngoten. Ya iki. Qala ta'ala Allah ta'ala nazalna kadzalik. Ora kayak ini kadzalik. Pisah-pisah nggih. Ayat tegese napa nol kangge norot dan nolak litil kasubahat. Maring mengkono-mengkono dipadak-padakake bi umuri salah satu kelan perkara telu. Ini karena apa? Orang-orang kafir kan karepe niku Al-Qur'an iku supaya padha, supaya sama turunnya, ya itulah. Bagaimana caranya kalau Quran itu turunnya sama seperti kitab yang tiga tadi? Kitab Taurat, Injil, Zabur itu turun kan sudah rupa satu geluntung ya, satu gelondong kitab. Kalau bisa ya Al-Quran seperti itu. Nah, makanya ditolak oleh Allah. Allah Ta'ala niki nazalna kalau. Nah, sedulurakan Allah Ta'ala, sedulurakan nazalna filatil qadr. Karena Allah Ta'ala kan nurunake apa jarane Allah kan? Ya, Allah yang berkehendak. Nah, yang intinya untuk rodan litilka subhat bi umuri salasah. Muktadian kang natrapi linuzulihi marang tumrid Al-Quran. Memang Al-Quran ini diputuskan, ditentukan Allah Ta'ala, diturunkan secara mufarrikon, secara terpisah-pisah. Ada surat yang makiyah, ada yang madaniyah. Dan diturunkan tidak istilahnya sekaligus, tapi dengan yakni waktu yang lama, masa yang agak lama. Mufarrikon secara terpisah-pisah. Nah. Al-awwalu kang awaliku tasbitu wato ya ini kanggo netepake atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Jadi Al-Qur'an kenapa diturunkan secara terpisah-pisah mufarrikon secara murotal itu untuk menenangkan menetapkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asani udah yang keduanya iku tartilu urut-urutannya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an secara tartil liyasil supaya gampang. Ya, apa hifdzuhu? Kenapa Al-Qur'an diturunkan secara tartil? Supaya mudah untuk menghafalkannya. Adan. Niki ada tiga ini. Asalis utai kaping telu iku qauluhu dawuh ta'ala wala ya'tunaka bimisli illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu tafsira. Allah Ta'ala yang dawuh nih. Wala ya'tunaka lan ora paring ingsun ka ing sliramu Muhammad. Bimisli kelawan sepadane enggak ada yang nyamai apa yang saya berikan terhadapmu Muhammad. Rupanipun Al-Quran ini tidak ada yang menyamai. Kitab-kitab yang dulu enggak ada yang sama. Illa kecuali ji'naka teko ing bil haqqi kelawan hak wa ahsanu dan luwih bagus apane tafsiron yakni penjelasannya. Al-Qur'an ini nyun sewu. Ya dari Allah. Allah Ta'ala sendiri yang menyatakannya bahwa Al-Qur'an ini lebih hak dan lebih bagus dan lebih mudah penjelasannya. Tafsir itu penjelasan. Wong Jawa ngerani maknane, tafsir itu penjelasan. Al-Quran ini lebih baik. Ya semua kitabnya Allah yang diturunkan ke muka bumi ini kan ada 104 macam kitab. Semua kitab dari Allah baik. Tapi Al-Quran itulah yang terbaik di antara yang baik-baik. Al-Quran yang paling baik. Wa ahsan, lebih baik kan ahsan, lebih baik. Ngaten loh. Apa nih tafsiran penjelasan nih? Coba nyun sewu Pak. Yang namanya kitab Injil, kitab Taurat itu bahasanya bahasa Ibrani. Kita nggak mungkin ngerti.
Jadi sekarang yang ada di Indonesia, buku-buku atau kitab-kitab Injil itu bukan yang asli. Karena aslinya itu bahasa Ibrani. Gak ngerti kita. Sehingga kitab itu sudah lain-lain nanti makna-maknanya. Kan artinya karena misalnya kitab Injil itu di Indonesia dengan kitab Injil yang ada di Inggris atau di luar negeri sudah beda. Maknanya, terjemahannya sudah banyak kadang-kadang yang ini nyimpang. Tapi kalau Al-Quran ini sedunia itu sama. Al-Quran itu sama. Tulisannya, bacaannya itu sama. Adapun terjemahannya tergantung negaranya masing-masing. Di Indonesia saja maknanya beda-beda. Maknanya orang mungkin Sunda dengan orang Jawa saja beda dengan Madura atau dengan yang ada di Kalimantan. Di Manado sana, ini saudara-saudara kita yang di Manado, bahasanya dengan bahasa Jawa beda. Itu kalau terjemahan atau maknanya. Tapi kalau Al-Qur'annya kan semuanya sama. Nah, itu. Pun, kalau tayang dikanipun kesan nazalnahu. Senurunake sunai Al-Qur'an katil kemakon iku asara wisar bidal kan qalu yakni ilan wa ana qaluhu setune dawuh Allah Ta'ala kadzalika. Kan Allah Ta'ala yang dawuh kadzalika. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan cara pisah-pisah mufarrakon linus bita bifuadak untuk netepake ya bihi kelawan istilahnya pun dengan cara tartil atau mufarikon kulawu fuadaka ing ati irama supaya hati ini pun Kanjeng Nabi Muhammad itu tenang, istilah pun anteng, mudah untuk menghafalkannya. Ya. Itu kadzalik kunaat limasdar mahdhuf wal ma'na tawani nazala nurakan sunnah Al-Qur'an tangzilan hale berangsur-angsur ya. Misla dalika ing sepadanipun kang pada dalika mengkon tanzil tegesipun nurunake. Dadi memang begitulah Allah Taala nurunaken ya secara menika istilahipun mengko dengan cara tartil niku ya dengan cara urut-urut dengan cara berangsur-angsur waktu yang sangat lama. Qalu ta'idapun Allah Ta'ala linasbitu bihi fu'adak supaya napa netepake ingsun Allah Ta'ala bihi kelawan sistem mufarriqan Al-Quran kalau supaya tetap dengan cara diturunkan yakni berangsur-angsur mufarriqan kalau atau tafriqan atau furqan tadi kangge napa untuk menetapkan fu'adaka ing ati ira Muhammad, hatinya Nabi Muhammad supaya tetap supaya gampang. Ngaten. Napa nakwi kul bakata kanggo nguwataken Allah Taala yang memberi kekuatan kol baka ing ati ira Muhammad. Maksudipun mengatakan iku illatun fu'ad niku maknane ati. Supaya ati ning Kanjeng Nabi luwih tentrem, luwih tenang, luwih kuat anggenipun ngapalake. Iku ilatun ilat ilil mahdub kang tin buang alladzi qadir kang ira-irake ing mahdub sopal mufasir wal manatone ku anzalna nurunake ingsun Allah yang Quran mufarriqun hale terpisah-pisah biya taqwi supaya kuat apa qalbuka atine ira Muhammad ala talqi ing atase nampani Quran. Nah niki pun Allah Taala kan langkung pirsa terhadap makhlukipun kan Allah Taala tahu kan. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur supaya manahipun hatine pun Nabi Muhammad atau orang-orang yang lainnya seperti kita umatnya ini supaya bisa lebih kuat anggenipun ngamalake anggenipun yakni ngafalake menghafalkan Al-Quran. Ngaten luwih kuat. Karena apa? Fala yasulu mengkora bakal hasil kamar semin nusang Quran apa sakul abad apabila kok keberatan enggak berhasil. Wis kate sapa wonge sing rasa abad berat menghafalkan Al-Quran ya enggak bakal bisa hafal. Kan? Mula dengan cara itu kan agak ringan. Diberi keringanan Allah Ta'ala ayat itu turun. Ya ini dari satu persatu ayat turun, begitu turun Kanjeng Nabi apal, pun makai turun malih apal malih, turun malih apal kan ringan.
Tapi kalau satu geluntung, mana ada yang hafal? Kitab Taurat, Injil, Zabur, di dunia ini yang hafal hanya nabinya saja. Enggak ada selain nabi yang hafal kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, enggak ada yang hafal. Yang hafal hanya nabinya. Taurat yang hafal Nabi Musa hafal. Kitab Injil Nabi Isa, kitab Zabur Nabi Dawud. Itu yang hafal. Orang-orang biasa selain Anbiya wal Mursalin enggak ada yang hafal kitab Taurat, Injil, Zabur. Tapi kalau Al-Quran, Masya Allah, di dunia ini jutaan manusia yang hafal Al-Quran. Ini kelebihan dari Al-Quran. Al-Quran bisa dihafalkan. Bahkan orang buta saja nggak bisa melihat, bisa hafal Al-Quran. Mulai diturunkan secara tartil itu supaya mudah dihafalkan. Iso mancep ning jero ati. Hatinya Nabi Muhammad pada saya supaya kuat ya untuk menghafalkan Al-Quran. Begitu juga umatnya supaya kuat menghafalkan Al-Quran. Itu Mas. Jadi mulai Allah Ta'ala nurunkan Al-Quran dengan cara murattal atau tartil, mufarrikon itu ya maksudnya itu untuk meringankan. Karena apabila berat, fala yasulu laka minhu saqal, mengkora bakal hasil untuk apabila itu berat. Karena apa? Li'annal Qur'an, karena setuni Al-Qur'an fi nafsi dalam ini apa? Asli ini Al-Qur'an iku sakilun abot, asli ini Al-Qur'an itu berat. Berat sekali Al-Qur'an itu. Asli lamun ditimbang antara pitung langit, pitung bumi kalau Al-Qur'an, oh masih berat Al-Qur'an. Berat sekali aslinya. Al-Qur'an itu berat. Siyama, apalagi siyama itu apa meneh? Siyama alaman lam yakra walam yaktub, apalagi bagi orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Waduh, semakin berat. Lah Rasulullah Muhammad kan nyun sewu, mboten saged maca, mboten saged nulis. Ayo. Kan abot. Sebagaimana orang-orang buta, nyun sewu tiyang ingkang buta. Ini kan bagaimana dia akan membaca, enggak melihat. Ya. Tapi diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala dengan pendengarannya. Orang-orang yang buta itu bisa hafal Al-Quran. Itu juga ribuan bahkan jutaan juga di dunia ini yang hafal Al-Quran dari orang-orang yang buta matanya. Katakan loh. Wadah. Bungsu hafal Al-Quran. Ini keistimewaan pun Al-Quran. Mulai dengan cara seperti itu Allah Ta'ala sing pirsa. Sehingga banyak orang-orang yang hafal Al-Quran di dunia ini. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan cara mufarrikon, terpisah-pisah. Bahkan dengan waktu yang sangat lama 23 tahun. Mulai nak jangan ingin mempelajari Al-Quran, ya harus dengan waktu yang lama. Jangan ingin segera cepat ya proses dan Qala ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala. Ya, dari Allah Ta'ala inna sanulki alaika kaulan sakila. Allah Ta'ala yang dawuh. Ya. Inna sedune ingsun Allah Ta'ala iku sanul kini baake ingsun alaika ing atase sira kaulan sakilan ing pengendikan kaul sakilan kang abot. Niki Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu berat karena Allah Ta'ala ingkang dawuh kan inna sanulki alaika kaulan sakila. Inna sesungguhnya saya Allah iku sanulki yang menjatuhkan insya Allah Ta'ala alaika ing atase sira kaulan ing pengendikan suatu kalimat kata-kata sakilan yang berat rupanya Al-Quran. Walidzalika lan karena mengkono kil tadi. Nah, 5 karena barang lama nazalari kalan temurun. Apa ayat ali yang ditasakan Nabi Muhammad SAW Al-Quran temurun. Ini saya pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu Kanjeng Nabi menerima wahyu. Ya, kalimah pertama kali Al-Quran ayat yang diturunkan adalah Iqra. Pada saat itu ya ada di malam ya, malam Lailatul Qadar itu.
jadianipun. Ngeten. Wakilah tanggal 17 Ramadan, wakilah 27 Ramadan. Ini pas nuzulul Quran, turun Al-Quran pertama kali di muka bumi adalah lafaz atau kalimah Iqra. Ngeten. Setelah menerima Iqra, tadi kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam, dan seterusnya tadi. Ya. Kemudian apa? Begitu menerima ya ini ayat Iqra ini, fatarul wahyu, moko agak kendu. Ada jeda waktu, ya. Opo al wahyu, wahyu diturunkan setelah Iqra itu lama sekali waktunya. Sebagian keterangan sampai berapa jangka waktunya Iqra dan ayat seterusnya itu ada salasa sinin, ada 3 tahun. Jadi Rasulullah SAW setelah menerima Iqra itu jeda waktu lama sampai 3 tahun itu lama. Jadi mulukan jenenge ngapalkan riyen itu hafal riyen. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus ngapalke, Kanjeng Nabi ngapalke niku hafal. Sampai 3 tahun. Ya, kenal niku. Masya Allah. Sehingga napa? Lias taikolit talqihu, sehingga ngantos bronto sapa Kanjeng Nabi ditalke supaya istilahipun nampani Quran meneh, nimpani wahyu meneh Kanjeng Nabi sampai bronto-bronto wis kepengin lah. Lah, pertama kali kan menerima wahyu Iqra. Sampai dangu 3 tahun mulu kan Kanjeng Nabi bronto sekali, hatinya ngerti bronto ya. Wah, hatinya itu sangat ingin sekali dan diturunkan lagi. Salam ya Allah, semoga turunkan wahyu terus deng. Tapi ini pun apal Kanjeng Nabi kan lama waktunya. Belum nak pengen ngapal ke Al-Quran ya dengan waktu yang lama. Kanjeng Nabi mau dangu kok nggih. Setelah 3 tahun Kanjeng Nabi berontok sangat ndang solek kepengin lah diturunkan lagi ayat-ayat selanjutnya. Kalau Kanjeng Nabi sampai berontok dan kepengin diturun kemana Al-Quran. Sabina fa inna syai' mengkostuni suci ki daja ari kalian teko apa syai' alas yang ngatasi berontok karena mongko ono apa syai' iku asbutu mangko luweh tetap. Sesuatu itu kalau diinginkan dengan cara yang benar-benar berontok temenanan, serius, sungguh-sungguh ingin sekali mendapatkan sehingga dia sampai akhirnya pun hafal. Mantep ning jero atine. Karena asbutu sehingga luweh tetap. Akhirnya Kanjeng Nabi semakin hafal. Ini ikut diantara. Kalau sesuatu itu kalau ingin benar-benar berotot banget kepinginnya, banget ingin, insya Allah akan diberi istilah ketetapan dalam hatinya. Pun sama terumin dumugi qauluhu waratalnahu tartila ila akhirih wallahu alam bisawab. Mungkin napa ingkang kula terangaken saged kita pahami barokai manfaati dan kita sedaya fi dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna ya anana tarafna wa anana asrafna ala ladu asrafna wa tub alaina tauba tasili kulli hauba wastur lana al-awrati wa amini ru'ati wa firli walidina Rabbi wa muridina wal ahli wal ikhwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin Rabbi fasma fadla wa juda manna la bigdisa biminna fadla wa juda manna la bigdisa biminna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi
عدد تأسسه والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته